Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu dalam mata kuliah Kalkulus Integral. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai notasi sigma, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi mengenai jumlahan Riemann. Materi ini mungkin agak sulit karena menjadi materi yang baru bagi kalian, tetapi Ibu harapkan kalian dapat memahami ini walaupun membutuhkan waktu gitu ya. Jadi Ibu harapkan kalian bisa menonton video yang selain dari Ibu dan juga berharap video dari Ibu ini membantu pemahaman kalian juga. Oke, kita akan memulai. Jadi sebelum kita membahas mengenai jumlah Riemann, ada baiknya Ibu akan memperkenalkan sebenarnya ide jumlah Riemann dan integral Riemann itu seperti apa. Seandainya diketahui ada suatu fungsi sama dengan fx, kemudian berapakah luas di bawah kurva y sama dengan fx, untuk X dari 2 sampai, untuk X dari A sampai B, maka dapat didekati dengan cara bagaimana? Untuk menentukan luasnya, kita bisa dengan melakukan partisi atau memotong-motong atau memotong kurva menjadi bentuk persegi panjang seperti gambar, atau persegi panjangnya di atas. Jadi kalau perbedaannya gambar pertama dan kedua apa? Kalau yang pertama itu persegi panjangnya berada di bawah kurva semua. Kemudian kalau yang gambar kedua ini, persegi panjangnya berada di atas kurva, di mana tinggi kalau yang sebelah kiri itu tingginya merupakan FA. Kalau persegi panjang kedua ini bukan FA tetapi FA ditambah sesuatu gitu. Kemudian, nah seandainya kita menggunakan persegi panjang yang pertama, yaitu yang di bawah kurva, maka kalau kita cermati antara gambar pertama dengan gambar yang ketiga, yang ini pojok kiri bawah dengan kanan atas, kira-kira pendekatannya lebih baik yang mana? Ternyata lebih baik yang kanan atas. Dengan demikian, semakin banyak persegi panjang, maka akan semakin mendekati luas di bawah kurva, begitu ya. Itu idenya. Jadi, L didekati dengan menjumlahkan luas persegi panjang, kemudian manakah yang lebih mendekati, ternyata semakin banyak persegi panjang, maka semakin mendekati nilai L, yaitu luas di bawah kurva. Nah, jadi itu jumlahannya seperti apa? Ternyata jumlah atau area di bawah kurva itu sama dengan, area di bawah kurva ini itu sama dengan jumlahan dari area persegi panjang, begitu ya, itu idenya. Kemudian, nah, jumlahan dari setiap persegi panjang itu akan menjadi luasan di bawah kurva jika lebar persegi panjang semakin kecil, atau kalau tadi ketika banyak persegi panjang itu semakin besar. Andaikan di sini persegi panjang pertama, kedua, ketiga sampai n persegi panjang, berarti ketika n semakin mendekati tak hingga, akibatnya apa? Delta X, yaitu lebar ini, lebar setiap persegi panjang ini menjadi semakin kecil atau mendekati 0, maka akibatnya akan semakin mendekati nilai L yang merupakan area di bawah kurva. Idenya seperti itu. Contoh, jika diketahui fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X, Y sama dengan X gitu ya. Kemudian akan dicari berapakah luas di bawah kurva Y sama dengan X untuk X dari 2 sampai 6. Jadi gambarnya adalah L untuk daerah yang di atas seperti ini. Nah, kalian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, ketika menggunakan pendekatan trapesium, maka di sini berapa?
2, yang ini 6, tingginya 4. Maka dapat didekati dengan apa? Jumlah garis belajar dikali tinggi dibagi 2. Jadi 2 ditambah 6 dikali tinggi 4 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 16 satuan luas. Selanjutnya, bagaimanakah cara menentukan luas dengan integral? Nah, pelan-pelan ya di sini. Pertama, Ibu akan mensketsa grafik Y sama dengan X dari 2 sampai 6. Setelah itu, Ibu akan memartisi atau memotong luas di bawah kurva menjadi beberapa persegi panjang. Yang Ibu lakukan pertama adalah membagi X-nya menjadi N bagian. Diawali dari X0 sampai Xn. X0 itu merupakan batas interval, yaitu 2, dan Xn itu batas atas interval, yaitu 6. Sekali lagi, Ibu akan membagi interval dari 2 sampai 6 menjadi N partisi. Jadi X0-nya sama dengan 2, Xn-nya sama dengan 6. Karena ini X0, maka ini ada X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Nah, lebar setiap persegi panjang, ini andaikan lebarnya sama, maka lebarnya sebesar delta X. Ingat, delta di sini apa? Jarak. Jarak antara X1 dengan X setelahnya. X0 dengan X1, X1 dengan X2, dan seterusnya sampai Xn-1 sampai Xn, dikatakan jaraknya sebesar delta X. Nah, berapakah nilai delta X? Ingat, tadi berapakah panjang interval? Karena yang kita cari itu adalah batas X-nya dari 2 sampai 6, maka panjang interval totalnya berapa? 6 dikurangi 2, yaitu 4. Kita bagi menjadi berapa partisi atau berapa bagian, N, maka setiap delta X ini nilainya 6 min 2 dibagi 4, yaitu 4 per N. Ini merupakan lebar setiap persegi panjang. Dengan titik-titiknya, X0 sama dengan 2, X1 berarti 2 ditambah delta X, X2 berarti 2 ditambah 2 delta X, dan seterusnya sampai X ke N itu sama dengan 2 ditambah N kali delta X, seperti ini. Nah, langkah berikutnya, jika sudah tahu lebarnya, maka apa yang dilakukan? Maka kita memerlukan berapakah tinggi dari setiap persegi panjang, sehingga nanti kita tahu berapakah jumlah totalnya, gitu kan? Nah, berikutnya kita akan menentukan kira-kira bagaimana cara mengiris ini agar membentuk persegi panjang. Ternyata ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang mungkin yang mana? Ternyata yang mungkin yang ini. Jadi ini grafik atau kurva aslinya. Dan ini potongan persegi panjang berada di bawah kurva. Dan yang berada di atas kurva. Jadi hanya 2 kemungkinan yang pertama, kedua, tiga, empat. Berarti yang bisa hanya 2 dan ke-4. Yang pertama dan 2 dan 3. Pertama dan ketiga tidak bisa karena tidak tepat pada batas. Oke. Nah, berapakah panjang dari setiap persegi panjang? Karena kita mengambil persegi panjangnya merupakan area di bawah kurva, jadi tingginya berapa? Ternyata tingginya itu merupakan minimum dari nilai Y pada setiap interval. Jadi, sekali lagi, ternyata panjang persegi panjang itu merupakan nilai minimum Y pada setiap interval. Jadi ini, persegi panjang pertama minimumnya berapa? Ternyata ini. Persegi panjang kedua nilai minimum Y-nya berapa? Ternyata ini. Jadi sehingga nanti diketahui nilai Y-nya di sini, pojok-pojok ini. Nah, berapakah nilai Y-nya itu?
berapakah nilai Y yang pojok-pojok tadi? Kita manfaatkan nilai dalam kurva berarti F X tertentu. Persegi panjang pertama berarti tingginya berapa? F2, persegi panjang kedua, F2 plus 2X, ketiga, F plus 2 plus 2 delta X, sampai Fn berarti apa? F2 ditambah N-1 delta X. Sehingga panjangnya tahu, lebar setiap persegi panjang tahu, maka kita bisa menentukan luas setiap persegi panjang, ya tidak. Terus persegi panjang pertama berapa? Panjang kali lebar. F2 kali delta X. Persegi panjang kedua, F2 plus delta X dikali delta X. Persegi panjang ketiga, F2 ditambah 2 delta X dikali delta X. Dan seterusnya, sampai persegi panjang ke N, berarti apa? Panjangnya F2 plus N-1 delta X kali delta X. Sehingga diperoleh Sn seperti ini, jumlahannya. Sn itu merupakan apa? Jumlahan dari semua persegi panjang yang di bawah kurva. Ini hasilnya. Kemudian bisa kita keluarkan, kalau kita amati polanya, F2 itu berapa tuh? Karena fungsinya Y sama dengan X, berarti F2-nya sama dengan 2. Gitu kan? Berarti 2, ketika kita substitusi, berarti di sini 2 kali delta X, yang ini 2 ditambah delta X, kali delta X, dan sebagainya. Kemudian kita keluarkan 2 kali delta X-nya kita keluarkan, taruh di depan. Ternyata ini 2 ditambah delta X. Setelah itu, ditambah dengan, ketika tadi kita sudah mengeluarkan, 2 kali delta X, ternyata itu dikeluarkan sebanyak N, kemudian kita jabarkan menjadi 1 plus 2 plus 3 sampai N plus 1, N-1 kali delta X kuadrat. Nah, PR bagi kalian, banyak step yang terlewat, sehingga dari baris ini sampai baris terakhir, itu langsung ya. Jadi silahkan kalian mencari dulu, jabarkan pertama, ulangi, keluarkan 2 kali delta X-nya, sehingga nanti ternyata dapat diperoleh penjumlahan muncul 2 kali delta X-nya sebanyak N. Ini, kemudian ternyata selain itu juga masih ditambah dengan delta X kuadrat, ditambah lagi 2 delta X kuadrat sampai N-1 delta X kuadrat. Coba kalian selesaikan yang ini, sehingga nanti hasilnya menjadi yang bentuk terakhir. Nah, oke. Kemudian ternyata tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai N-1 itu merupakan barisan dapat diubah menjadi bentuk limit atau bentuk sigma, notasi sigma, yaitu apa? Sigma dari apa? Sigma I dengan I mulai dari 1 sampai N-1. Ingat, sigma I kemarin apa? N per 2 kali 1 plus N kan? Tapi ketika batas atas dari notasi sigma-nya tidak N, tapi N-1, maka N-nya diganti N-1. Jadi N-1 per 2 ditambah 1 plus N-1. Hasilnya N kali N-1 per 2. Gitu. Sehingga tadi dapat diganti, bentuk yang terakhir ini diganti menjadi bentuk orange. 2N tetap dikali delta X tetap atasnya, yang ini dapat diubah menjadi notasi sigma, jadi N kali N-1 per 2 kali delta X kuadrat. Nah, delta X-nya tadi, hasilnya apa? 4 per N ya, sebelumnya kita tahu delta X-nya 4 per N, kita substitusi di sini. Kemudian, sama halnya dengan ini, delta X-nya kita ubah 4 per N kuadrat. Dijabarkan, berarti di sini hasilnya berapa? 16, ini berapa? 8, ya 8. Ditambah berapa ini?
8 ditambah N kuadrat min N per 2 dikali 16 per N kuadrat gitu ya. Nah, berarti nanti ini jadinya berapa? 16 per 2, 8. Tadi 8 ditambah 8. Maka 16, ini kan 8 ya, dengan yang ini tadi 8. Jadinya 16, ini masih dikurangi berapa? 16 N kuadrat per 2. Jadi 8 per N. Nah, ketika ini, yang ini diperoleh dari yang ini ya. Jadi silahkan kalian jabarkan sendiri, sehingga hasilnya SN-nya 16 min 8 per N. Nah, setelah itu, ini merupakan jumlahan totalnya, atau SN. Jumlah dari semua persegi panjang di sini. Nah, untuk mendekati luas ini, maka kita harus memotong persegi panjangnya semakin banyak, akibatnya delta N-nya semakin mendekati 0. Maka di sini kita aproksimasi atau dekati menggunakan limit, memanfaatkan limit di mana akan kita potong sedemikian sehingga persegi panjangnya semakin banyak, yaitu N mendekati tak hingga. Maka limit Sn ketika N mendekati tak hingga berapa? Hasilnya limit dari 16 min 8 per N dengan N mendekati tak hingga hasilnya berapa? 16 dikurangi 8 per tak hingga. 8 per tak hingga berapa? 0. Berarti 16 kurangi 0. Tadi sudah diselesaikan, dapat diketahui luas menggunakan trapesium itu hasilnya 16 sama dengan luas menggunakan limit yaitu 16. Jadi begitu idenya. Jadi pendekatan dari kiri. Pendekatan dari kiri kenapa? Kalian perhatikan pada setiap persegi panjang. Nah, titik kanan, ini titik kiri, titik kanan ya. Itu menganggap pendekatan dari kiri karena nilai F didekati ketika X-nya di kiri. Sehingga berada di bawah kurva persegi panjangnya. Kalau pendekatan dari kanan, maka yang kita ambil X-nya bukan yang di kiri pada persegi panjang, tetapi dari kanan. Sehingga tingginya maka F X yang kanan. Begitu. Jadi di sini X0 tetap 2, X1-nya 2 plus delta X ini tetap sama lebarnya, delta X-nya 4 per N. Yang membedakan apa? Tingginya. Tingginya tidak lagi F2, tetapi F2 plus delta X. Kemudian yang persegi panjang kedua, F2 plus 2 delta X sampai F ke N itu berapa? 2 ditambah berapa? N kali delta X. Seperti ini ya. Jadi yang tidak kita gunakan F0, Fx0 tidak kan? Yang ada kan F dimulai dari F1 sampai Fxn. Kalau yang pendekatan dari kiri tadi, Fx0 sampai Fx-1. Itu bedanya. Jadi sekali lagi pendekatan dari kiri dan kanan itu mempengaruhi tingginya. Tapi bagaimanakah jumlahannya hasil Riemann? Yang warna putih itu ketika pendekatan dari kiri, di mana area setiap persegi panjang berada di bawah kurva. Kemudian, dengan cara yang sama, silahkan kalian buktikan sendiri, ternyata ketika menentukan luas didekati dengan memotong persegi panjang dari kanan, di mana setiap persegi panjang terletak di atas kurva, maka diperoleh SN-nya 16 plus 8N. Kalau yang di bawah tadi 16 min 8N. Dicari limitnya, maka hasilnya 16. Bagaimana kesimpulannya? Ternyata didekati dari kiri maupun kanan, ternyata hasilnya luasnya sama, yaitu 16. Nah, dari situ Ibu menyimpulkan
Bagaimana cara menentukan nilai L? Pertama, mengiris daerah menjadi persegi panjang kecil-kecil. Setelah itu, menentukan luas setiap persegi panjang. Setelah itu, dijumlahkan luasnya. Dan terakhir, didekati dengan limit. Jadi begitu jumlahan Riemann ke integral Riemann. Jadi batas interval A sampai B itu menentukan apa? Batas pengintegralan. Menentukan apa? Panjang semua interval. Kemudian Y sama dengan Fx itu merupakan fungsi yang diintegralkan. Itu intinya seperti itu. Jadi pertama mengiris dari persegi panjang kecil-kecil. Setelah itu menentukan luas dari persegi panjang tadi. Diulangi ya. Mengiris dulu. Setelah itu menentukan luas satu persegi panjang. Misalnya persegi panjang yang pertama dekati dari kiri. Berarti lebarnya adalah delta x1. Tingginya fx0 dari kiri ya, jadi ini fx0. Dari kanan berarti fx1. Setelah itu menentukan luasnya. Luas pertama berarti apa? Panjangnya lebar fx0 kali delta x1. Jika delta x1 sama dengan delta x2 sama dengan delta xn, di mana lebar untuk setiap partisi sama, maka tidak lagi delta x1, delta x2, tapi sudah bisa diganti dengan delta x saja. Oke. Luas persegi panjang ke n berarti delta xn dikali f xn min 1. Luasnya jadi L1 tambah. Setelah itu dijumlahkan. Luas semua persegi jadi L1 tambah L2 tambah L3 sampai Ln. Nah, sehingga luas totalnya menjadi LK untuk K sama dengan 1 sampai M. Tinggal diganti fxk min 1 dengan pola yang tadi ya. Fxk min 1 kali delta xk. Nah, bentuk yang seperti ini dikenal sebagai jumlahan Riemann atau Sn. Jadi nanti kalian tidak lagi menjumpai L, tetapi Sn yang merupakan jumlahan Riemann. Oke, itu didekati dari kiri. Kalau dari kanan yang mempengaruhi apa? Berarti nilai F-nya atau tinggi atau panjang persegi panjang. Panjangnya tidak dimulai dari F x0, tapi dimulai dari F x1 sampai F xn. Jadi nanti di sini jadi apa? F xk saja, tidak xk min 1 karena didekati dari kanan. Begitu untuk delta x-nya tetap. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian, jadi jumlahan dari kiri setiap persegi panjang, maka yang berpengaruh adalah panjangnya, yaitu F untuk xk min 1 kali delta xk. Dari kanan, berarti di sini F xk kali delta xk. Dari tengah, atau ketika x sembarang titik dalam interval delta x gitu ya, dalam lebar, maka Sn-nya Fx bintang K kali delta xk. Maka secara umum, karena tadi sudah diketahui bahwa jumlah Riemann ketika dicari limitnya, baik itu dari kiri, ataupun memanfaatkan jumlah Riemann dari kanan itu hasilnya sama, maka secara umum dapat menyatakan jumlah Riemann-nya sebagai Sn sama dengan sigma Fxi kali delta xi. Dengan catatan ibu bintang X itu berada pada interval X apa? Xi min 1 sampai Xi. Delta X-nya kita ibaratkan nanti setelah ini kita asumsikan delta Xi sama dengan delta X, di mana lebar setiap persegi panjang itu sama. Oke, jadi begitu hubungannya. Jadi tadi kita sudah menentukan jumlah Riemann ya. Dicari dengan apa? Menjumlahkan luasan dari semua persegi panjang. Nah, untuk mendekati luas daerah di bawah kurva, maka
apa? Kita memanfaatkan bahwa semakin banyak persegi panjang, atau dengan artian mengirisnya, kita mengambil delta X-nya semakin kecil, sehingga semakin mendekati 0, maka jumlahan dari persegi panjang atau jumlahan Riemann ini akan semakin mendekati luas daerah di bawah kurva. Dengan demikian, hubungan jumlahan Riemann dengan integral tentu adalah ketika kita menentukan limit dari jumlahan Riemann dengan memotong persegi panjang n sampai mendekati hingga, maka akan semakin mendekati nilai integral tentu. Ingat, integral tentu identik dengan luas daerah di bawah kurva. Jadi, untuk mendekati nilai L yang akurat didekati dengan limit di mana n atau banyak persegi panjang itu semakin mendekati tak hingga. Itu idenya. Sehingga L dinotasikan sebagai limit dari jumlahan Sn. Ini berarti bukan n ya, i, sorry. SI, I-nya 1 sampai N, dengan N menjadi tak hingga. Apa dapat ditulis? Sn tadi diganti sigma dari F, XI kali delta X. Ketika kita sudah menentukan delta XI-nya sama untuk setiap persegi panjang, maka kita tulis sebagai delta X dari I sampai 1 sampai N, dan N mendekati tak hingga. Maka inilah yang kita sebut sebagai integral tentu. Jadi jumlah Riemann seperti apa? Pertama, gambar dulu sketsanya. Setelah itu, tahu luasnya kan? Ini akan ditentukan yang mana. Di situ kita partisi, kita potong-potong menjadi persegi panjang. Setelah itu, cari luasnya persegi panjang. Setelah itu dijumlahkan. Setelah dijumlah, didekati atau diaproksimasi dengan limit di mana n mendekati tak hingga. Seperti itu. Ini tadi partisi, bukan panjang dan lebar, luas dengan jumlah Riemann, hampiri dengan limit. Dengan cara yang sama, Ibu ingin langkahnya seperti apa? Sama, setelah memartisi, jadi n bagian, maka kita menentukan lebar tiap persegi panjang. Jadi delta X-nya berapa? Kita asumsikan lebarnya sama. Delta X berarti, di sini batasnya 2 sampai 6, berarti 6 dikurangi 2, kita potong jadi n, maka dibagi n. Seandainya di sini batasnya dari negatif 2 sampai 6, berarti di sini 6 dikurangi negatif 2, jadi berapa? 8 dibagi n, jadi 8 per n. Jadi batas di sini, batas X, batas interval itu menentukan apa? Lebar persegi panjang. Itu ya, menentukan delta X. Setelah itu, setelah tahu delta X-nya, kita menentukan nilai XI. Dimulai dari X0, 2, X1, 2 ditambah 1 delta X, yaitu 2 tambah 4 per N. X2, 2 ditambah 2 delta X, yaitu 2 ditambah 8 per N, sampai XI, ini yang penting. Untuk apa? Menentukan panjang persegi panjang. X-nya berapa? Dengan pola yang sama, maka XI 2 ditambah I kali delta X. Lihat pola yang di atasnya gitu ya. Jadi delta X tadi kita ubah 2 ditambah I kali 4 per N. Jadi 2 ditambah 4I per N. Kita harus menentukan XI-nya. Apakah benar polanya yang kita temukan? Jadi diteliti dengan X0 itu harus merupakan batas bawah interval, Xn itu harus merupakan batas atas. Coba dicek. Xn-nya berapa? 2 ditambah N delta X dengan pola yang sama tadi ya. 2 ditambah N delta X-nya berapa? 4 per N. Bisa dicoret, ternyata 2 ditambah 4 hasilnya 6. Berarti ini cocok. Dari lebar ini kita dapat ketahui delta X-nya 4 per N, XI-nya 2 plus 4I per N. Setelah itu menentukan panjang.
Saya tidak memedulikan persegi panjangnya di bawah atau di atas, gitu ya. Yang penting I atau di tengah, gitu ya. Yang penting XI itu berada pada ini, setiap ini. Seandainya ini merupakan persegi panjang ke I, berarti X-nya di antara ini saja, begitu. Maka tingginya Fxi jadi 2 ditambah I kali delta X. 2 ditambah I kali delta X. Oke. Ini yang dari kiri. Dari kiri tadi SN-nya akibatnya seperti ini, karena tingginya dimulai dari Fx0 sampai Fx-1. Kalau yang baris kedua ini merupakan pendekatan jumlah Riemann dari kanan, di mana panjang persegi panjang dimulai dari Fx1 sampai Fxn. Nah, seandainya kita tidak mempedulikan dia di kanan atau di kiri, tapi dia terletak pada interval XI-nya, maka SN-nya kita perumum menjadi Fx1 delta X, Fx2 delta X, dan sebagainya sampai Fxn delta X. Maka ini kita nyatakan sebagai notasi sigma. Jadi sigma dari F XI kali delta X. Bintang ini sesuai dengan notasi ini ya, karena itu sudah menotasikan XI bintang anggota atau terletak pada X-1 sampai XI. Jadi ini notasinya. Kemudian tadi mengatakan Fxi itu berguna. Fxi, Xi-nya tadi apa? Sudah kita peroleh. Xi tadi 2 ditambah 4i per n. Maka kita substitusikan, kebetulan fungsinya y sama dengan fx y atau fx sama dengan x. Berarti fxi-nya sama dengan x itu sendiri dikali delta x. Delta x-nya berapa? 4 per n. Kenakan operasi notasi sigma 2 ini sama saja sigma 2 dikali 4 per n, 2-nya bisa kita keluarkan, jadi sigma 4 per n dengan batas i dari 1 sampai n, ditambah ini berapa? 16i per n kuadrat. Nah, bisa kalian keluarkan 16-nya atau 16 per n kuadrat. Kemudian masih ingat sigma i dari i 1 sampai n berapa kemarin? N kali n plus 1. Jadi ini tetap ya. Kalau yang depan sigma 4 per n dari I1 sampai N, maka apa hasilnya kemarin? Sama dengan 4N per N. Jadi ini bisa kita anggap konstanta, jadi tinggal sigma N, sigma C gitu ya. Ini C kali N berarti Cn gitu kan. Jadi 4 per N kali N. Yang ini I-nya kita ganti N kali N plus 1 per 2. Kita hitung, jadi ini 8 ditambah, ini kita coret 8 per N, N plus 1. Ini 8 karena 16 sudah kita bagi dengan 2. Itu jumlah Riemann. Jadi sampai sini kita sudah tahu jumlah Riemann Sn. Nah, tadi ide integral tentu dengan jumlah Riemann apa? Ternyata integral tentu itu sama dengan limit jumlah Riemann. Berarti kita tinggal mencari limitnya. Jadi ini Sn-nya tinggal kita limitkan untuk N menjadi tak hingga. Limit 8, 8. Limit 8 plus per N. Jadi 8 ditambah 1 per tak hingga. 1 per tak hingga berapa? 0. Jadi 8 tambah 8, 16. Dengan demikian sudah cocok ya bahwa nilai nilai di bawah, nilai dari luasan di bawah kurva ketika menggunakan pendekatan trapesium hasilnya 16 akan sama dengan pendekatan integral. Jadi begitu hubungan antara jumlah Riemann, ternyata jumlah Riemann itu merupakan integral tentu.
Itu video yang pertama, mudah-mudahan kalian paham hubungan antara jumlah Riemann dengan integral. Begitu, terima kasih.